Halo semuanya, selamat datang di kelas BIPA level 5. Kali ini kita akan mempelajari etika komunikasi di kampus. Sebelum itu, aku mau tahu nih, kalian ada nggak yang selama di kampus itu diskusi dengan teman, membeli makan di kantin, mengikuti pembelajaran dengan dosen di kelas, atau kumpul bersama teman-teman? Nah, dari keempat kegiatan ini, pastinya kalian menggunakan tata bahasa yang berbeda saat berbicara dengan dosen dan juga teman-teman kalian. Nah, di sini kita akan mempelajari penggunaan bahasa yang formal dan juga non-formal dalam kegiatan di kampus sebagai seorang mahasiswa. Baik, teman-teman, bisa dibuka e-booknya pada halaman bahasa formal dan non-formal dari pengertiannya. Di sini ada pengertian bahasa formal dan juga non-formal. Bahasa formal yaitu bahasa yang digunakan dalam situasi resmi, bersifat baku dan juga mengikuti kaidah tata bahasa. Sedangkan non-formal adalah kebalikannya, yaitu bahasa yang digunakan dalam situasi santai dan juga tidak terikat oleh aturan kebahasaan dan juga kebakuan. Jadi, dari pengertian ini bisa dikatakan bahwa bahasa formal digunakan untuk acara-acara resmi ataupun digunakan untuk berbicara kepada orang-orang yang memiliki status atau jabatan penting. Sedangkan untuk non-formal berarti dalam situasi santai dan juga untuk lawan bicara yang sederajat ataupun setara dengan kita. Misalnya teman ataupun staf-staf yang lain dalam kehidupan kampus bisa menggunakan bahasa yang non-formal, tetapi tidak meninggalkan etika kesopanan. Baik. Selanjutnya ada perbedaan bahasa formal dan non-formal. Ini bisa kalian tarik juga dari pengertian sebelumnya ya. Lalu ada ciri penggunaan bahasa formal dan juga non-formal. Bahasa formal menggunakan kaidah atau kebahasaan sesuai dengan KBBI. KBBI itu kependekan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua, mengikuti kaidah tata bahasa yang benar. Ketiga, digunakan dalam situasi resmi, akademik, atau profesional. 4, tidak mengandung unsur bahasa daerah atau bahasa gaul. Yang kelima, struktur kalimat lebih rumit dan jelas. Lalu untuk ciri bahasa non-formal, menggunakan kosakata sehari-hari, tidak mengikuti kaidah dalam situasi santai, dan dapat mengandung unsur bahasa daerah dan juga bahasa gaul. Yang terakhir, struktur kalimat lebih sederhana dan seringkali tidak lengkap. Kita lanjutkan. Nah, di sini adalah penerapan bahasa formal. Teman-teman bisa dilihat di e-book bahan ajarnya. Untuk penerapan bahasa formal, kalian bisa gunakan dalam situasi saat ingin bertanya dengan dosen. Misalnya dalam chat ataupun WhatsApp, ataupun dalam situasi kalian bertemu dengan dosen-dosen saat berada di kampus. Misalnya nih, kita lihat ya. Di sini menggunakan bahasa formal dalam berkomunikasi diawali dengan menyapa. Misalnya dalam chat, kalian menyapa terlebih dahulu, selamat pagi, siang, atau malam. Dilanjutkan dengan menyebutkan nama dan juga asal kalian. Misalnya, saya dari kelas, perkenalkan saya Yunda Arfia dari kelas BIPA 5. Saya ingin bertanya. Nah, di situ kita langsung melanjutkan dengan hal yang akan kita tanyakan. Kemudian diakhiri dengan perkataan penutup seperti terima kasih atau mungkin maaf mengganggu waktunya. Perlu diperhatikan dalam penggunaan bahasa formal, penggunaan kata aku itu diganti dengan saya agar terlihat sopan, dan juga penggunaan kata aku ini digunakan dalam
perbicaraan non formal, sehingga dalam pembicaraan formal harus menggunakan kata saya. Nah, ini ada contoh penerapan bahasa non formal. Dalam situasinya ada dua mahasiswa yang berdiskusi tentang tugas kelompok. Mahasiswa A, kita jadi ngerjain tugas di perpustakaan nanti. Mahasiswi B, iya jadi, tapi aku masih bingung sama bagian pembahasannya. Udah ngerti belum? Nah, dari perbedaan ini kita bisa melihat kata ngerjain ini adalah kependekan dari kata mengerjakan. Jadi ini bukan kata baku, sehingga dalam percakapan non formal kata ini bisa digunakan. Lalu seperti yang saya bilang tadi, penggunaan kata saya dalam formal, maka dalam non formal diganti menggunakan kata aku. Itu tidak apa-apa, tetapi perlu diingat bahwa penggunaan kata aku hanya untuk non formal. Nah, jadi itu teman-teman penjelasan singkat tentang penggunaan bahasa formal dan non formal dalam perkuliahan dan juga komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada 2 barcode yang bisa teman-teman scan untuk melatih pengetahuan kalian dan juga melatih kepahaman kalian dalam materi kita pada kali ini, yaitu berkomunikasi, etika komunikasi di kampus. Ini yang pertama, yaitu ada tentang pertanyaan dan pilih jawaban 1 untuk yang benar. Jadi ini sistemnya adalah pilihan ganda. Lalu yang kedua adalah masukkan kata dalam kelompok formal atau non formal. Jadi di sini saya akan melihat bagaimana respon teman-teman terhadap penggunaan bahasa formal dan non formal dalam penggunaan katanya. Jika sudah, materi kita sudah berakhir. Jadi teman-teman bisa dibaca kembali untuk materi-materi sebelumnya dan jangan lupa berlatih untuk menguatkan pemahaman kalian. Saya Yunda Arvia Pratiwi dari kelas PBSI 23B. Terima kasih. Editing itu bukan